Ya, sebuah nada dibawakan oleh Maher Zain, judulnya Paradise, sudah membawa kita di sesi yang ketiga dari Assalamualaikum Indonesia pagi hari ini. Ya, mitra muslim, dalam menghadapi kebutuhan ruang yang terbatas dan dinamika kehidupan yang serba cepat, desain rumah mengutamakan efisiensi ruang tanpa mengorbankan kenyamanan. Nah, konsep desain rumah ala Zamzam renovasi fokus pada kebutuhan hunian yang fungsional dan modern sesuai dengan gaya hidup kaum milenial zaman now. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan sahabat-sahabat kita dari Zamzam renovasi, bicara tentang satu tema konsep desain rumah ala Zamzam renovasi, jawaban kebutuhan hunian bagi kaum milenial. Dan untuk membahasnya, mitra muslim telah hadir di studio. Yang pertama ada Pak Arif Fakhrudin ST. Beliau adalah CEO dari Zamzam Renovasi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Suara Muslim ya. Alhamdulillah. Oke, dan membersamai Pak Arif juga hadir ada Mas Muhammad Ibrahim, sarjana arsitektur, dan beliau adalah arsitek dari Zamzam Renovasi. Assalamualaikum Mas Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih muda tampaknya ya. Oke. Ini punya sapaan khusus tidak nih Mas Ibrahim nih? Cukup dipanggil Ibrahim seperti Ibrahim begitu ya. Kebanyakan punya nama Ibrahim tuh berubah jadi Baim. Tapi tidak ya, di Mas Ibrahim ya tetap bangga dengan Ibrahim, nama besar ini ya. Iya. Oke, tema kita pagi hari ini adalah konsep desain rumah ala Zamzam renovasi. Ini adalah jawaban kebutuhan hunian kaum milenial. Apa sih yang melatar belakangi pemilihan tema ini Pak Arif? Baik, Ustadz Kohar dan mitra muslim. Jadi kita mengambil tema hari ini terkait dengan Zamzam menyampaikan atau merilis tentang apa sih konsep desain dan arsitektur dari Zamzam renovasi dan kenapa kepada kaum milenial begitu. Jadi begini Pak Kohar, jadi Zamzam renovasi ini pada dasarnya itu hadir dalam rangka untuk membersamai ya mitra muslim sekalian, membersamai masyarakat khususnya kaum milenial yang ada di Surabaya Raya ini untuk mewujudkan rumah impian mereka. Jadi saat ini kalau kita lihat dari demografis secara umum di Indonesia, kaum milenial saat ini menempati posisi yang cukup signifikan, dan mereka itu adalah generasi antara generasi X kemudian juga generasi Z. Jadi bagaimana sekarang ini mereka memiliki generasi Alpha dan juga memiliki anak dari kalangan generasi Z. Lah oleh karena itu ini penting bagi kami dengan perubahan zaman ya. Jadi artinya preferensi desain di kalangan baby boomers, kemudian kalangan Gen Z dan kaum milenial ini tentu berbeda. Maka oleh karena itu kami hadir saat ini bersamaan dengan tren di tahun 2024 dan menjelang tahun 2025 ini. Maka kita meramu ini sebuah konsep yang ini harapannya sesuai dan reliable ya dengan apa yang memang dibutuhkan oleh milenial. Jadi bukan hanya dibutuhkan, tapi memang betul-betul diinginkan oleh milenial. Oke, menarik apa yang diinginkan oleh milenial ini akan kita bahas. Tapi memang ini penting banget ya mitra muslim, di mana kita punya data ya bahwa memang bonus demografinya di Indonesia itu ada di milenial begitu ya. Kalau yang saya tahu di datanya BPS tuh sampai 25% loh Pak Arif. Tinggi banget begitu ya. Betul. Dan luar biasa, memang saat sekarang milenial mendominasi dan mereka juga punya keinginan yang saya rasa memang khasnya milenial. Nah, boleh digambarkan nih Pak Arif tentang apa sih konsep desain yang biasanya menjadi kebutuhan dari kaum milenial nih Pak Arif? Nanti bisa ditambahkan Mas Ibrahim, tapi saya boleh mengawali dulu. Jadi
artinya memang milenial ini adalah generasi yang menandai peralihan milenium kan itu kan ya. Yeah. Jadi di mana yang namanya internet itu sudah mulai ada. Jadi mereka itu mengalami dari telepon rumah, telepon genggam, telepon yang lama itu kemudian menjadi smartphone ya. Mereka itu mengalami TV hitam putih, betul. TV lihat bareng dengan tetangga, kemudian bisa melihat TV berwarna, terus kemudian sampai TV smart yang sekarang ini. Yeah. Jadi mereka dulu mengalami sebelum ada YouTube sampai ada YouTube. Lah, dan mereka mengikuti perkembangan zaman. Dan termasuk orang-orang milenial ini adalah orang-orang yang memang mereka adalah sangat social media minded begitu. Betul. Termasuk dalam masalah preferensi desain dan konsep rumah. Sehingga mereka selalu update. Dan kita tahu bahwa apa yang misalkan tren yang misalkan pakaian dikeluarkan tren hari ini, di hari itu juga pula mereka sudah update. Betul. Tentang konsep desain apa yang dirilis hari ini mereka juga update. Nah, oleh karena itu kita menyadari bahwa konsep zaman renovasi itu juga harus menjadi solusi terkait dengan itu semuanya. Betul. Jadi menarik ya mitra muslim dari uraian yang disampaikan oleh Pak Arief. Tadi beliau sampaikan memang ada pergeseran kebutuhan customer begitu ya. Dan semakin kesini nih semakin melek desain begitu anak-anak milenial, apalagi didukung oleh situasi perkembangan zaman yang sedikit-sedikit serba visual begitu. Ini yang jadi mereka suka dengan hal-hal yang sifatnya desain begitu ya. Oke, nah ini kita beralih ke Mas Ibrahim nih. Jadi seperti apa sih kebutuhan milenial kalau kaitannya sama pemenuhan kebutuhan untuk bangun rumah, untuk renovasi rumah, karakternya kayak gimana sih? Oke, terima kasih Ustadz Abdul. Untuk bicara di kaum milenial ini biasanya kaum milenial ini lebih suka ke desain yang lebih sederhana, yang simple, minimalis ya. Kalau dalam arsitektur, desain minimalis adalah sebuah gaya desain yang menekankan pada fungsi dan kesederhanaan. Jadi menekankan fungsi, kemudian sederhana, simple, ringkas begitu ya, biasanya ya. Biasanya itu penggunaan ruang yang efisien, elemen visual yang sederhana, dan penekanan pada warna dasar adalah beberapa ciri utama dari desain tersebut. Menarik nih ya. Biasanya milenial kan ekspresif ya, dinamis begitu, tapi di balik dinamis mereka gitu ya, mereka memiliki daya tarik pada hal-hal yang simple, yang ringkas begitu ya. Apalagi tuh Mas Ibrahim? Tentunya tetap memperhatikan elemen-elemen arsitektur seperti memaksimalkan pencahayaan alami, pengawan alami. Di situ kaum milenial harus mempertimbangkan itu sebagai desain rumah yang akan dituju. Jadi mereka juga melek dengan hal-hal yang sifatnya alami. Waduh, kayak saya banget juga nih Pak Arief nih. Pengen ada ventilasi yang lebih terbuka begitu. Apa nih yang bisa ditambahkan Pak Arief dari hal ini? Jadi artinya memang minimalis, sederhana itu bukan berarti artinya polosan. Tapi ini adalah sebuah konsep. Ini coba Ustadz Kohar kalau ingat di rumah atau di rumah tetangga atau kalau kita lebaran ke rumah saudara, itu kan pasti ada lemari. Coba di dalam lemari itu ada gelas ditumpuk-tumpuk, kemudian ada ceret ditumpuk gitu kan ya. Iya. Itu coba kebayang. Terus kemudian ada sofa, ada di mana, terus kemudian ditumpuk-tumpuk itu. Ini kalau di generasi sekarang ya mohon maaf itu nggak banget kan begitu kan. Iya. Jadi itu kalau di level rumah menengah. Jadi rumah menengah ke atas ya itu apa namanya sofa itu pasti seperti sofa yang seperti singgasana itu kan. Begitu nanti dikasih meja yang besar-besar. Nah, itu namanya maksimalis memang. Iya, yang maksimalis. Iya, itu maksimalis. Jumbo-jumbo. Iya, jumbo-jumbo. Kemudian itu banyak tempat yang bagi anak muda itu
enggak banget begitu. Nah, oleh karena itu ini penting buat kita bahwa yang namanya sederhana itu adalah sederhana dalam artian simple, begitu. Yeah. Jadi tetap mereka itu akan mengekspresikan, karena memang salah satu cirinya itu desain milenial itu mereka harus bisa mengekspresikan saya itu seperti apa, begitu. Jadi kalau misalkan saya itu suka naik sepeda, maka harus ada space khusus untuk nyantolkan sepeda, begitu. Kemudian kalau suka nge-gym, itu harus ada ruangan khusus untuk nge-gym walaupun sederhana. Ada di situ ada barbel atau apalah kan begitu. Yang itu mencerminkan citra diri, begitu. Kemudian saya seorang muslim yang taat, gitu kan, saya akan menjalankan taklim setiap malam kepada keluarga saya. Itu menyediakan rumah, menyediakan ruang khusus itu untuk musola, misalkan seperti itu. Baik ya, menarik mitra muslim. Tadi dikatakan oleh Pak Arief juga desainnya itu mewakili kepribadiannya. Tadi juga Mas Ibrahim sampaikan pencahayaan yang alami, yang optimal. Ini adalah gaya-gaya kekinian yang minimalis, yang sederhana, tapi punya konsep begitu, bukan asal begitu ya. Menarik nih ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Rasanya belum selesai. Kita bicara tentang konsep desain yang digemari oleh milenial dan juga yang dikonsep oleh Zamzam Renovasi untuk Anda. Dan kalau Anda ingin dapatkan informasi terkait dengan Zamzam Renovasi ya mitra muslim, banyak tersedia channel ataupun juga kontak yang bisa Anda hubungi. Kalau yang paling direkomendasikan buat terhubung dengan Zamzam di mana nih Pak Arief ataupun juga Mas Ibrahim yang boleh kasih informasi kepada mitra muslim? Bisa dihubungi, kita ada di Instagram di zamzamrenovasi.id, Zamzam Renovasi, Zamzam Renovasi. Kemudian kita juga ada website zamzamrenovasi.com. Baik ya mitra muslim, silakan Anda menghubungi tim Zamzam Renovasi untuk konsultasi. Bahkan yang saya tahu ada layanan survei gratis juga Pak Arief ya. Betul ya, masih berlaku. Nah itu dia mitra muslim. Yang jelas ini adalah teman-teman Zamzam Renovasi, insya Allah amanah untuk kebutuhan Anda, baik bangun rumah maupun juga renovasi. Ya, kami segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Assalamualaikum Indonesia bersama Zamzam Renovasi. Anda masih bersama kami Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Dan pagi hari ini kita punya tamu sahabat-sahabat kita dari Zamzam Renovasi. Zamzam Renovasi ini adalah kontraktor muslim yang berkantor di Keputih. Persisnya ada di timur kampus ITS Mitra Muslim, Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya. Owner dan founder dari Zamzam Renovasi adalah alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan sebagai ketua APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Korwil Surabaya Raya, dan berpengalaman selama 12 tahun telah membangun lebih dari 200 rumah. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan fasilitas atau layanan survei dan konsultasi gratis, ini dia nomor yang bisa Anda hubungi 0811 3535 025. Dan mitra muslim, di sini bersama Zamzam Renovasi Anda juga bisa dapatkan layanan KPR Syariah. Ya, kita lanjutkan ya berbincang bersama narasumber kita yang hadir di studio, Pak Arief Fakhrudin ST selaku CEO Zamzam Renovasi, dan juga Mas Muhammad Ibrahim SR, beliau adalah arsitek dari Zamzam Renovasi. Rasanya belum tuntas ya kita membahas tentang bagaimana sih desain yang disukai oleh milenial, kemudian bagaimana juga konsep dari desain Zamzam sendiri. Mas Ibrahim mungkin boleh melengkapi ya, tadi desainnya simple, ringkes, kemudian juga biasanya mencerminkan dari kepribadian milenial itu, kemudian konsepnya lebih ke open space, sirkulasinya bagus, pencahayaannya alami juga begitu. Lalu apalagi kekhasan dari kaum milenial ini Mas Ibrahim? Mungkin tambahannya adalah terintegrasi dengan teknologi canggih seperti smart home gitu. Jadi sebuah konsep desain arsitektur itu bisa
terintegrasi dengan teknologi seperti CCTV itu bisa diatur melalui handphone atau dengan smart home seperti handle pintu. Itu bisa juga diatur dalam satu genggaman yaitu handphone. Biasanya begitu. Ya, ini juga menjadi kekhasan dari milenial ya, Pak Arief, yang suka digital minded ya. Maunya teknologi, maunya canggih, maunya simple, maunya instan begitu ya. Lalu apa lagi nih Mas Ibrahim? Kemudian ada yaitu sentuhan material alam. Oh, milenial juga suka begitu ya? Jadi di dalam desain arsitektur itu sangat penting ada sentuhan material alam. Sebagai warga tropis kita di Indonesia, untuk memasukkan unsur alam itu membuat nuansa menjadi lebih menyatu dengan alam. Masih sehingga, kembali tema alam tadi ya. Biasanya kaum milenial itu suka healing kan. Jadi kita masukkan nuansa alam di dalam rumah. Jadi kaum milenial itu tidak jauh-jauh untuk healingnya, cukup di dalam rumah saja. Ini menarik juga nih Pak Arief ya. Jadi ternyata milenial juga sentuhan material. Tadi menarik juga yang disampaikan oleh Mas Ibrahim ya. Milenial tuh suka healing loh. Kadang di wilayah rumah kita pun juga pengen ada nuansa-nuansa healing juga begitu. Iya Pak Arief ya. Iya, karena memang begini Pak Kohar. Jadi artinya tadi disebutkan bahwa memang salah satu ciri milenial itu mereka itu orang yang urban ya. Jadi mereka itu hidup di perkotaan. Karakter di perkotaan itu lahan minim tentu. Tapi bagaimana lahan minim manfaat maksimal kan itu kan. Ya, salah satunya itu karena mereka dulu generasi kedua yang tinggal di kota, atau mungkin mereka generasi pertama yang tinggal di kota, maka nuansa alam itu sangat penting. Jadi sesuatu yang tidak didapatkan di perkotaan, maka itu mereka tampilkan di rumah mereka. Jadi seperti batu alam, warna kayu-kayuan, ya walaupun bukan kayu asli, kadang-kadang ornamen-ornamen kayu akan mereka tampilkan. Betul, meskipun kayunya adalah stiker ya. Itu adalah nuansa itu sangat penting, begitu. Jadi itu filosofi yang mendasari kenapa desain-desain milenial ini mereka menginginkan nuansa alam tadi. Oleh karena itu nuansa alam begitu penting. Dan tadi Pak Arief juga sampaikan ya, kalau milenial biasanya pilihnya memang perkotaan begitu, dan obsesinya pengen ada di pusat kota. Nah, kalau tadi soal pilihan bahan atau material, kemudian juga dilengkapi dengan teknologi, terintegrasi begitu ya. Kalau untuk warna itu yang paling disukai itu oleh milenial itu konsep kayak gimana sih untuk urusan warna, Mas Ibrahim? Untuk kembali ke warna, sudah saya sebutkan tadi, untuk milenial itu lebih suka ke desain yang minimalis, sederhana gitu. Jadi untuk pilihan warna itu biasanya konsepnya warm, sederhana gitu. Lebih kalem, lebih hangat begitu ya. Menarik nih. Nah, ini kan tadi kita bahas tentang milenial nih ya. Kalau bukan kaum milenial bagaimana ya? Maksud saya, apakah Zamzam renovasi juga bisa memberikan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan ini, Pak Arief? Baik. Kalau misalkan bukan milenial, jadi artinya pada prinsipnya kita open minded, ya kita akan terbuka untuk berdiskusi sebenarnya dengan siapapun, bukan hanya dengan milenial. Tetapi kami menyampaikan di sini bahwa sekarang ini tren yang membawa tren sekarang ini adalah milenial. Tetapi kalau misalkan masih berkenan dengan konsep-konsep rumah yang misalkan bercorak Jawa, kita juga welcome. Jadi kebetulan kita pernah ada klien, beliau adalah seorang dalang. Dalang cukup terkenal. Jadi baik rumahnya maupun joglonya, itu memang betul-betul bernuansa Jawa, kan begitu. Kita tetap welcome, karena itu untuk rumah kan juga sebagai sanggar. Dan tentu
Ya itu kembali lagi pada citra diri, ya kan, itu harus tetap tampil loh, jenis dalang kan begitu. Iya. Dimanapun orang bikin rumah atau merenovasi rumah, pasti itu keinginannya adalah mencerminkan kepribadiannya ya. Kalau orangnya suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya antik, unik begitu ya, atau kuno begitu, vintage ya pasti yang dipilih adalah seperti itu. Nah tadi sempat kita bahas tentang milenial. Waduh, milenial saat sekarang kita kalau lihat desain rumah, beda-beda banget ya sekarang ya, udah atraktif banget begitu ya. Beberapa desain tuh saya lihat memang sederhana banget seperti yang tadi kita bahas ya, simple. Kemudian open space itu juga ya persis seperti gaya-gaya milenial yang maunya tinggal di kota, sementara kota tanah sekarang makin mahal ya Pak Arif ya. Betul. Jadi memang kondisi lahan yang tidak terlalu luas harus bisa kita maksimalkan. Seru tuh ya. Betul. Ini jadi kalau mau misalkan kaum milenial yang pengen renovasi bersama Zamzam ini bisa diskusi, kemudian bagaimana sih proses pengerjaan itu Pak Arif? Jadi kita di Zamzam, monggo. Jadi kita ada nomor kontak, nanti bisa lewat DM di Instagram atau langsung kontak ke WA kami. Nanti insya Allah akan terhubung dengan customer care kami. Nanti kita akan memberikan biaya untuk konsultasi. Kemudian kita akan lakukan survei. Setelah dilakukan survei, kita akan diskusi juga. Ya. Jadi maunya apa nih, rumah impiannya kayak gimana sih, gitu ya. Kebutuhannya apa dan sebagainya. Nanti kita diskusi, kita memberikan masukan dan sebagainya, sehingga nanti akan kita desainkan dalam 2 dimensi, kemudian jika ada kesepakatan langsung kemudian 3 dimensi, kemudian kita buatkan RAB, nanti kita ada perjanjian, kita ada MOU, kemudian setelah itu akan kita kerjakan, kemudian mitra muslim bisa memantau pekerjaannya secara online. Wah tuh bisa memantau secara online juga loh mitra muslim, luar biasa ya. Dan yang pasti saya yakinkan kepada Anda, insyaallah amanah ya bersama Zamzam Renovasi. Jadi untuk Anda yang pengen mendapatkan layanan baik dari konsultasi maupun juga survei gratis bersama tim Zamzam Renovasi, jangan ragu untuk menghubungi nomor berikut. Anda persiapkan ponselnya untuk mencatat nomor kontaknya. Ada di 0811 3535 025. Ya, sekali lagi nomornya adalah 0811 3535 025. Kalau Anda pengen datang langsung juga boleh ya ke Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya, atau ada di timur kampus ITS. Mitra Muslim, pada sesi berikutnya nanti kita akan bahas ya tentang keuntungan ataupun juga keunggulan ketika kita menggunakan konsep desain dari Zamzam. Tetaplah bersama Assalamualaikum Indonesia, kami segera kembali. Masih bersama saya Abdul Kohar dan narasumber saya dari Zamzam Renovasi. Hadir di studio ada Pak Arif Fakhrudin selaku CEO dan juga Mas Muhammad Ibrahim selaku arsitek Zamzam Renovasi. Tema kita pagi hari ini, konsep desain rumah ala Zamzam Renovasi sebagai jawaban kebutuhan hunian kaum milenial. Nah, tadi kita sudah banyak bahas tentang karakteristik rancang bangun yang digemari oleh milenial, tapi siapapun Anda, tentu dari cerita yang tadi sudah disampaikan, tentu sangat welcome sekali Zamzam Renovasi untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Tadi sudah diceritakan ada salah satu customer yang Jawa banget begitu ya, yang tradisional banget begitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman lain terkait dengan customer yang milenial ini bagaimana? Mas Ibrahim boleh berbagi cerita nih. Kebetulan kami pernah mendesainkan rumah dari seorang customer. Kebetulan beliau adalah seorang dosen ITS. Dari kondisi existing rumah beliau, yaitu dengan luas lahan 10x15 dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ruang tamu. Beliau menginginkan didesainkan menambah menjadi 3 kamar tidur, 2 kamar mandi,
dan ada ruang komunal di dalamnya. Sehingga saya memberikan konsep di dalam rumahnya yaitu open space, menambahkan taman di dalam rumah, agar pencahayaan alami dan penghawaan alami itu bisa masuk. Tapi tantangan buat saya yaitu beliau pesan jika tidak banyak perubahan untuk kondisi existing, agar tidak memakan terlalu banyak biaya. Tapi tetap menginginkan jika pencahayaan dan penghawaan alami itu tetap masuk. Jadi saya tawarkan dengan konsep inner courtyard, yaitu penambahan taman di dalam rumah sehingga dapat memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami tersebut. Baik ya. Jadi skylight di konsep di sana begitu ya. Terus jadi sentuhannya memang ada taman di dalam rumah. Ya meskipun tadi ada pesan jangan terlalu banyak berubah deh karena pengen hemat juga begitu ya Pak Arif ya. Tapi pasti juga pengen ada nuansa yang berbeda kan ya. Biasanya orang merenovasi tuh harus ada suasana baru, kemudian dikasih sentuhan ada taman di dalam, kemudian ada pencahayaan alami langsung masuk begitu ya. Jadi diskusi diawali dengan apa sih maunya gitu ya, terus kemudian didiskusikan bareng-bareng begitu ya. Kemudian ini boleh ditambahkan Pak Arif ini terkait dengan mungkin juga ada cerita yang lain yang dicermati Pak Arif dari customer yang milenial. Kebetulan alumni ITS juga ya, sama-sama alumni. Betul. Gimana tuh ceritanya Pak Arif? Jadi memang kalau generasi milenial itu memang berawal dari update. Jadi update tentang desain. Kita memang pada waktu itu lagi musim pandemi, itu generasi milenial semuanya itu menginginkan rumah yang ada balkon di lantai 2. Itu Masya Allah. Jadi itu ini kesepakatan atau seperti apa kan itu kan ya? Seperti itu ya. Iya, jadi pasca pandemi itu balkon karena selama hampir 2 tahun work from home kan begitu kan. Jadi itu seperti jenuh. Ini enak ya kalau punya halaman luas kan itu kan ya. Buat tongkrongan ya, gitu buat ya. tongkrongan begitu. Dan Masya Allah pada waktu itu ya. Jadi konsepnya itu kita di tahun 2023 itu kita itu banyak betul-betul balkon di lantai 2. Jadi balkon di lantai 2, balkon biasanya kan ukuran 4 kali 1 meter atau 4 kali 1,5 meter kan itu. Ini enggak, ini luas ini. Jadi 6 dikalikan 6 gitu. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi itulah suasana itu akan mempengaruhi bagaimana tren itu hadir begitu. Dan Masya Allah. Jadi karakteristiknya ya itu open space di dalam, di luar itu juga ada balkon, kemudian ada taman-taman gantung atau taman-taman pot di sekitar balkon itu. Bahkan sampai tahun 2004 itu masih ada. Masya Allah Tapi ini fenomena apa ya, gitu ya. Jadi sekarang itu saya perhatikan juga perkembangan orang-orang juga banyak yang urban farming loh. Iya. Maunya itu rumah itu ada selain balkon tuh ada rooftopnya biasanya. Kemudian sejumlah tren lainnya tuh konsep mezanin kayaknya betul. itu udah kekinian banget begitu ya. Dan seru ya mitra muslim kalau kita bicara merenovasi, membangun rumah, aduh kayaknya seru banget. Ini perlu kita bahas juga keuntungan ketika kita menggunakan konsep desain dari Zamzam renovasi kayak gimana nih. Tadi kan sudah banyak kita ulas maunya milenial kayak gini, kemudian bagaimana implementasi dari Zamzam renovasi. Baik mitra muslim, jadi alhamdulillah saat ini kita alhamdulillah ada beberapa proyek yang mendekati finishing. Yang mungkin mitra muslim jika berkenan untuk rawuh, untuk survei ke lokasi-lokasi di mana proyek kami persilakan. Silakan hubungi nomor kami di 0811 3535 025. Jadi silahkan buat janjian, nanti kita akan arahkan. Jadi mitra muslim area di mana nanti kita arahkan ke proyek mana. Kita saat ini sedang running, ada di Jombang juga ada,
di Sidoarjo ada berapa, di Surabaya ada berapa, kita di Gresik juga ada. Jika mitra Muslim berkenan untuk survei, monggo kan begitu. Jadi artinya biar kita bisa berinteraksi langsung, kemudian juga bisa melihat proyeknya itu seperti apa. Oke, mitra Jadi Muslim. artinya mitra Muslim alhamdulillah owner dari proyek itu bermacam-macam. Ada yang stay di luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri. Wow. Di luar benua tepatnya. Begitu. Dan alhamdulillah bisa kita selesaikan. Masya Allah. Jadi artinya karena memang kita bisa dipantau secara online, kita kirimkan secara progres secara online begitu. Dan luar biasa orang Indonesia nih ya. Makmur juga banyak yang bikin investasi begitu dan lain sebagainya. Buat hunian pasti juga pengen sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Jadi mitra Muslim se-welcome itu ya Zamzam Renovasi. Anda kunjungan ke proyek pun boleh begitu ya. Jadi pengen tahu bagaimana konsepnya, bagaimana pengerjaannya. Waduh, seru banget ya. Oke, jadi silakan Anda merapat ke Zamzam Renovasi, kontraktor Muslim, insya Allah sangat amanah ya. Ada di Perum Sukolilo Park Regency Blok C, nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya, atau di timur kampus ITS Mitra Muslim. Dan owner dan juga founder Zamzam Renovasi ini adalah alumni ITS yang sudah berpengalaman sebagai developer dan sebagai ketua Apersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Korwil Surabaya Raya. Beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun dan sudah ratusan rumah dibangun. Ya, saya ajak Anda untuk konsultasi gratis maupun dapatkan layanan survei ya, silakan. Ini dia nomor teleponnya yang bisa Anda hubungi mitra Muslim, ada di 0811 3535 025. Sekali lagi 0811 3535 025. Kalau Anda sedang berkemudi belum sempat mencatat, jangan ragu kalau Anda sedang menepi di jalan kemudian nanya ke nomor WA Suara Muslim, minta dong nomor kontaknya Zamzam Renovasi. Dengan senang hati kami bantu Anda agar mendapatkan layanan paling spesial dari Zamzam Renovasi. Oh ya mitra Muslim, di sini Anda juga bisa dapatkan fasilitas KPR Syariah. Tetaplah bersama Assalamualaikum Indonesia. Bagi Anda yang sudah punya angan-angan merenovasi rumah Anda, ya, membangun rumah Anda berada di frekuensi yang tepat. Karena pagi hari ini mitra Muslim, saya bersama dengan Zamzam Renovasi yang bisa memberikan jawaban atas kebutuhan desain, kebutuhan hunian bagi Anda. Tadi kita lebih banyak bicara tentang untuk hunian kaum milenial ya, tapi jelas Zamzam Renovasi melayani berbagai kebutuhan Anda, tidak hanya buat milenial. Ini saya mau menyebut kolonial nggak boleh. Ada yang tersinggung nanti yang kalau kolonial, yang senior, yang tua, bahkan selera yang vintage juga dilayani oleh Zamzam Renovasi. Kayaknya menarik kalau kita bicara beberapa profil customer yang lain yang mungkin agak berbeda dengan yang tadi diceritakan Mas Ibrahim. Apa nih Mas Ibrahim? Ada yang agak beda juga nggak nih dari customer yang level atau kelasnya milenial ini? Ada cerita lain tidak nih yang menarik untuk diceritakan? Iya, mungkin saya awali. Ari, boleh awali gimana nih? Jadi alhamdulillah, jadi masya Allah, kebetulan putra beliau itu dua-duanya ini teknik sipil. Dari kampus terkemuka, cuma karena putra-putranya sudah kerja harus di luar kota, maka tentu beliau akan memilih yang kira-kira siapa yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan rumah beliau. Nggak main-main ini putra-putri. Putra-putrinya ini sipil semua dari ITS, begitu. Dan beliau menarik karena beliau sudah sepuh, sudah senior, sudah punya cucu ya. Jadi tentu gayanya juga gaya berbeda. Beliau lebih kerso kalau misalkan Mas, saya tak pakai pintunya itu pintu yang asalnya itu dari kawasan beliau kecil dulu tumbuh dan berkembang di desanya kan itu kan. Jati asli sana Mas kan begitu. Jadi artinya kita welcome
nuansa Jawa, warnanya warna-warna khas kayu begitu kan. Tetapi kita kemas dalam sentuhan-sentuhan yang lebih modern. Satu lantai menjadi 2 lantai begitu. Dan Masya Allah, yang namanya saya itu kan juga orang desa aslinya itu. Jadi kalau misalkan hujan itu kan kesan jauh dari banjir itu di desa. Jadi gemericiknya hujan itu ya ada istilah lemah teles, Gusti Allah sing bales. Lemah teles itu karena hujan itu baunya itu enak. Betul. Sehingga hujan itu Masya Allah itu dimasukkan dalam dimasukkan dalam rumah. Sehingga kita buat semacam ini kolam, tandon atau bukan kolam atau tandon. Jadi artinya ketika air hujan itu ada sebagian yang masuk ya. Kalau sudah kita pecah airnya, kemudian dia itu masuk ke dalam, tapi ada semacam open space itu khusus untuk mengalirkan air hujan itu. Jadi air hujan itu masuk ke dalam gitu. Sehingga kritik-kritiknya itu kerasa sedikit kan begitu kan. Begitu. Jadi tembus dari lantai 1 sampai lantai 2 ya. Ini kalau ini nanti mungkin pernah kita tanyakan juga videonya. Jadi artinya pencahayaan yang dapat, kemudian juga sensasi air hujannya itu juga dapat begitu. Asik ya, seru banget begitu ya. Ini biasanya mereka yang mau membangun atau merenovasi rumah itu kan riset dulu nih Pak Arief dan juga Mas Ibrahim ya. Biasanya sih riset dari foto-foto, gambar di sosial media. Itu bisa menjadi rujukan tidak sih? Jadi aku maunya kayak gini gitu. Bisa nggak nih Pak Arief? Prakteknya memang seperti itu. Lebih banyak begitu ya? Iya, prakteknya seperti itu. Jadi habis berkunjung kemana, Mas saya lihat seperti ini, saya kok pengennya kayak gini. Saya baru rumah saudara saya, kok bagus ini rumah tak foto, cekrek begitu. Nah, seperti itu. Atau cari inspirasi di internet begitu. Iya. Oke. Kemudian kalau misalkan biasanya kan ada desain-desain yang kontras ya Pak Arief dan juga Mas Ibrahim. Aku maunya begini tapi versi atau khasanah keilmuan arsitek itu nggak masuk. Itu gimana solusinya tuh? Biasanya itu klien itu saya maunya gini Mas dengan desain seperti ini. Tapi kita sebagai arsitek tentunya harus biasanya kan ada pakemnya ya. Harus analisa di rumahnya dulu. Bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana seperti menghadap mana rumahnya. Jadi itu bisa menghasilkan desain yang sesuai dengan keinginan dan tentunya sesuai dengan apa yang kondisi sekitar. Jadi maksimal. Pasti kalau konsep keinginan boleh didengar, tapi tetap harus survei juga. Dilihat bagaimana kondisinya, antara keinginan dan konsep ini harus nyambung gitu kan ya. Oke, gimana Pak Arief? Ya itulah arsitek itu di situ. Gitu ya. Arsitek itu di situ. Jadi artinya memang arsitek itu adalah bagaimana ada kaidah-kaidah keilmuan, kemudian dikomunikasikan dengan baik kepada customer yang beliau sudah punya keinginan bawaan. Bagaimana ini bisa match. Yang menarik ini ada sebuah case ya. Jadi di luar kota saya berkunjung, ada teman saya seorang arsitek, kemudian beliau menyampaikan, saya lihat sendiri rumahnya. Seharusnya kalau rumah itu di atas bukit atau di gunung yang bentuknya itu ada kontur kan begitu kan. Itu sebenarnya konsepnya itu adalah cut and fill dan meminimalkan artinya keruk mengkeruk kan begitu kan. Karena akhirnya desain dari internet dipaksakan diterapkan di lahan yang ada konturnya itu, akhirnya ada posisi jendela itu yang akhirnya menghadap tanah kan begitu kan, menghadap gundukan yang tinggi.
Ya karena itu contoh memaksakan keinginan dalam sebuah kondisi yang tidak relevan kan begitu. Nah, disitulah seorang arsitek berperan untuk menghindari hal semacam itu. Betul, pertimbangan-pertimbangan ini penting banget. Dan kadang kita orang awam yang tidak punya ilmu itu ya nggak tahu ya, nggak terfikir atau pikirannya nggak sejauh itu. Dan memang arsitek disitulah ahlinya. Oke, mitra Muslim, banyak sekali kemudahan dan juga layanan yang bisa diberikan oleh Zamzam Renovasi. Percayakan renovasi rumah Anda, gedung Anda, apapun itu bersama Zamzam Renovasi yang insya Allah amanah mendampingi mulai dari konsep sampai pengerjaan dan finishingnya. Pasti seru karena tadi juga ada layanan, Anda boleh kok visit ke proyek yang sedang berjalan tuh kan, jadi bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif atau tim yang lain. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Suryani Elisa Nasution. Apakah punya cabang di Jakarta untuk Zamzam Renovasi? Ayo, punya nggak nih Pak Arif? Yang Jakarta udah tertarik nih. Ada nggak nih yang di Jakarta? Bu Suryani, nanti silahkan kontak dengan kami. Pada prinsipnya konsultasi itu adalah bebas biaya. Andaikan tidak dengan kami, no problemo bagi kami. Begitu ya Pak? No problemo. Rugi dong Pak Arif. Jadi no problemo. Jadi insya Allah langkah pertama adalah kontak dengan kami. Jika panjenengan membutuhkan dan ada kecocokan bisa dengan kami. Kalaupun tidak dengan kami akan rekomendasikan ya insya Allah mitra-mitra kami yang sudah terbukti. Wow, Masya Allah. Itu dia mitra Muslim, saya katakan amanah ya. Dengan Zamzam Renovasi, hati pengerjaan jadi tenang begitu ya. Dan insya Allah Anda bisa mendapatkan hunian impian Anda bersama Zamzam Renovasi. Tinggal 2 menit lagi nih waktu kita. Pak Arif, sebagai penutup apa yang mau disampaikan? Baik, mitra Muslim, alhamdulillah kebahagiaan kami bisa mempercayai panjenengan sudah mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Masya Allah ya, panjang semoga juga kebersamaan kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Jadi silahkan ikuti perkembangan kami di sosial media kami, ikuti kami di channel-channel kami, dan insya Allah kami akan selalu update ya terkait dengan preferensi desain-desain kami. Kemudian customer kami silakan diikuti. Bisa hubungi kami di 0811 3535 025 atau datang langsung di kantor kami di Perumahan Sukolilo Park Regency Timur Kampus ITS Blok C nomor 38. Anda juga bisa menghubungi nomor di atas untuk minta jadwal untuk project visit. Jadi mitra Muslim, sebelum akhir libur tahun mungkin Anda bisa menghubungi kami. Ya, silakan konsultasi karena bebas biaya sifatnya. Ya, Masya Allah. Tuh dia mitra Muslim, segera saja Anda hubungi di 0811 3535 025. Sekali lagi, kalau Anda terlewat, jangan ragu hubungi nomor Suara Muslim yang sudah Anda catat untuk bisa terhubung bersama tim Zamzam Renovasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif Fakhrudin selaku CEO dari Zamzam Renovasi dan juga Mas Muhammad Ibrahim selaku arsitek Zamzam Renovasi. Sukses selalu ya, dan mudah-mudahan penuh keberkahan untuk menuntaskan amanah dari mitra Muslim dan juga customer lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mitra Muslim, tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Assalamualaikum Indonesia, dan waktunya bagi saya untuk pamit. Selepas ini ada sahabat-sahabat kita dari LMI, nanti ada Vivi Octavia bersama Anda. Saya Abdul Kohar bersama produser Elsa Kharinisa dan videografer Yuda Setiawan pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.